Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan jauh sebelum manusia ada. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis bernama Al-Harith. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara menurut pendapat lain, nama asli iblis bernama Azazil, yang berarti panggilan besar untuk malaikat. Iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Hal ini berdasarkan dari kisah kemungkaran iblis kepada Allah saat menolak sujud kepada Nabi Adam. Dulu teman-teman, iblis sangatlah patuh perintah Allah sehingga ia mendapatkan nama tertinggi sebagai Azazil, serta mendapatkan julukan-julukan di tiap tingkatan langit. Karena penghargaan Allah atas pengabdiannya selama 20.000 tahun lebih. Bahkan dia digambarkan sebagai sosok paling rupawan, memiliki 4 sayap, berwajah terang dan simpati. Bahkan para malaikat pun sangat menghormati kepada Azazil. Hanya saja kemuliaan Azazil alias iblis hancur dalam satu momen akibat kesombongan dan sikap takaburnya dan tak mau menghormati dan menghargai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Quran maupun para ulama seperti Imam Al-Ghazali. Di dalam Lauhul Mahfuz, namanya berubah bukan nama sesuai prestasi ibadahnya selama 20.000 tahun itu. Namun menjadi nama iblis karena Allah menggantikannya dengan nama iblis sampai akhir zaman. Mengapa demikian? Karena dia tidak menjalankan perintah Allah untuk menghormati Adam. Padahal penghuni langit bersujud kepada Adam kala itu. Karena iblis terlalu sombong, dia merasa lebih tinggi dari Adam yang hanya diciptakan dari tanah, sementara dia diciptakan dari api. Kejadian itu teman-teman, suatu ketika Allah menciptakan Adam. Di saat semua penghuni surga sedang khusyuk menjalankan ibadahnya, lalu Allah memerintahkan seluruh penghuni langit untuk menghadap kepadanya, karena Allah akan menginstruksikan mereka untuk menghormati Adam yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Saat itu seluruh penghuni langit protes sebab Nabi Adam yang baru saja diciptakan dan belum teruji kualitas ibadahnya tiba-tiba mesti dihormati. Hal itu teman-teman disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Mendengarkan perkataan malaikat itu, Allah pun menjawab, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Setelah itu Allah menunjukkan kelebihan Adam kepada seluruh penghuni langit meskipun baru diciptakan. Adam lebih banyak mengetahui daripada penghuni langit yang lebih dulu diciptakan. Akhirnya semua penghuni langit pun bersujud kepada Adam atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Lalu teman-teman, bagaimanakah dengan iblis? Ternyata iblis yang kala itu bernama Azazil menolak menyembah Adam karena dia merasa lebih mulia dari Adam. Hal itu disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50, yang artinya Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-nya. Sehingga teman-teman, dia pun menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Teman-teman semua, setelah kita bahas tentang kisah diusirnya iblis dari surga, yang jadi pertanyaannya, di manakah ia sekarang? Di dalam hadis Muslim diriwayatkan iblis sekarang berada di tengah lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Di sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas untuk menyesatkan terhadap umat manusia. Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudra. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa bentuk iblis terlanat ini sangatlah buruk. Hal ini berdasarkan dari kisah Nabi Yahya bertemu dengannya. Suatu saat iblis menemui Nabi Yahya. Ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya berkata kepadanya, "Ya Abu Murrah, aku ingin meminta suatu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya."
Iblis pun menjawab, "Aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah. Mintalah," katanya. Maka Nabi Yahya pun menyampaikan maksudnya. "Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu gunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia." Mendengar hal itu, Iblis pun berkata, "Anda meminta sesuatu yang berat, wahai Nabi Allah. Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan. Namun, aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja, aku harap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku," kata Iblis. Keesokan harinya, pada saat yang ditentukan, Iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya. Tiba-tiba, Iblis berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki jenggot, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6, hidungnya menghadap ke atas, ia memiliki belalai, dan kedua matanya kabur, serta ia pun pincang. Bahkan, baju yang dipakainya berkerut dan robek, dan di atasnya ada berhala majusi. Beberapa cangkir kecil mengantung di ikat pinggangnya. Lalu, di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman. Di tangannya ada lonceng besar, di atas kepalanya terdapat telur, dan di tengahnya ada besi panjang. Kemudian, Nabi Yahya pun berkata, "Wahai Abu Murrah, jelaskan kepadaku tentang benda yang ada di atas bajumu." Iblis pun menjawab, "Benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut." Lalu Nabi Yahya pun berkata, "Jelaskan kepadaku tentang cangkir kecil yang tergantung di ikat pinggangmu." Wahai Nabi Allah, di dalamnya ada beberapa syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama, aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah, maka aku akan mendatangi lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Dan apabila dia tetap taat kepada Allah serta hidup zuhud, aku akan mendatangi lewat minuman memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini kepadanya. Saya memastikan, wahai Nabi Allah, ada sebagian perangkap itu yang memperdayai orang mukmin, meski dia termasuk manusia yang wara. Lalu apa bentuk jerat itu, kata Nabi Yahya? Ya Nabi Allah, jerat itu berupaya berbagai aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu. Lalu Nabi Yahya pun semakin penasaran. Lalu ia pun menanyakan tentang maksud lonceng yang ada di tangan iblis tersebut. Lalu iblis menjawab, "Ya Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, dan rebana. Berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membuat salah satu alat musik itu. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu, aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka mengeluarkan telunjuknya, dan apabila di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai puas. Lalu bagaimana dengan telur yang ada di kepalamu? Itu telur apa, kata Nabi Yahya? Ya Nabi Allah, jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang wara. Anda harus menjaga diri dari godaanku, seperti halnya kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana yang dinamakan laknat dan kutukanku. Kemudian apa besi panjang yang ada di tanganmu? Besi panjang ini ya Nabi Allah adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang yang soleh. Hingga Nabi Yahya pun melanjutkan pertanyaannya, mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek sekali, katanya.
Iblis pun menjawab, "Ini karena nenek moyang Anda, yaitu Nabi Adam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan. Namun, aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Adam. Allah pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal, tadinya di antara para malaikat, tidak ada rupanya lebih bagus dariku. Hingga aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang, wahai Nabi Allah. Serta ketahuilah, wahai Nabi Allah, bahwa aku tidak pernah memperlihatkan diriku atau perangkapku untuk menggoda manusia selain Anda." Nabi Yahya pun melanjutkan dan berkata kepada iblis, "Terangkanlah kepadaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling mengembirakan hatimu. Aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan menjadi gagal," katanya. "Bukankah dalam kitab suci Allah telah menceritakan kondisimu berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya? Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka," kata Nabi Yahya. Hingga teman-teman, iblis pun menjelaskan bahwa hal yang paling aku harapkan dan yang paling menyenangkan diriku adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap, dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku pun ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Adam, pasti aku akan sujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, jimat mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, aku selalu berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya, mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku, dan pembantuku." Teman-teman semua yang dirahmati Allah, maka dengan itu Imam Al-Ghazali menggambarkan iblis itu seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat. Kalau hati kita kotor, maka banyaklah santapan di dalamnya dan ia akan terus menyerang. Ia tidak akan lari hanya dengan gertakan, tapi kalau hati kita bersih, maka hanya dengan menyebut asma Allah, ia sudah berlari kejauhan. Jadi teman-teman, tipu daya iblis atau setan sesungguhnya tidak berpengaruh bagi orang takwa serta jiwa dan hatinya bersih. Karena Allah berfirman, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.